Halo, nama saya Thomas Biraino. Sekarang saya akan berdiskusi dengan Anda tentang penilaian harian pasien dengan ventilasi mekanis. Penilaian harian pasien dengan ventilasi mekanis harus mengikuti pendekatan sistematis. Pertama, periksa apakah peralatan keselamatan tersedia di ruangan seperti suction atau resusitasi manual. Dengarkan dan dokumentasikan suara nafas pasien. Periksa tabung endotrakeal dan dokumentasikan posisinya dan bandingkan dengan asesmen sebelumnya. Periksa kateter inline suction jika digunakan. Bila perlu diganti, lakukanlah. Hal tersebut dapat terjadi karena tersumbat atau telah sampai pada masa penggantian sesuai rekomendasi pabrikan. Jika pasien menggunakan penukar atau pengatur panas dan kelembaban, mohon periksa kondisinya dan pastikan tidak ada sekresi di dalamnya. Gantilah bila diperlukan. Tergantung pada kebijakan rumah sakit, ini mungkin memakan waktu hingga beberapa hari. Pastikan koneksi kencang dan aman. Periksa apakah humidifier chamber jika digunakan terisi dan sumber air mencukupi. Selanjutnya, Anda dapat melakukan penilaian fisiologis umum terhadap fungsi pernafasan. Pertama, mulailah dengan meninjau gas darah arteri atau arterial blood gas terkait oksigenasi dan karbon dioksida. Lakukan penyesuaian ventilator sebagaimana mestinya. Jika tidak ada gas darah arteri, Anda dapat menggunakan gas darah vena untuk pH, karbon dioksida, dan saturasi untuk oksigenasi. Periksa parameter yang paling penting pada mode yang Anda gunakan untuk menilai mekanisme pernafasan yang mungkin telah berubah. Dalam kontrol volume, Anda perlu memeriksa tekanan puncak dan tekanan plateau, mengingat ventilasi menit tidak akan berubah sejak terakhir kali Anda memeriksa pasien. Kontrol tekanan, Anda perlu memeriksa volume tidal dan ventilasi menit, karena tekanan tidak akan berubah sejak terakhir kali Anda memeriksa pasien. Setiap perubahan dalam mekanisme sistem pernafasan akan mengubah volume tidal dan ventilasi menit. Pressure support atau penyangga tekanan diperhatikan bersamaan dengan pressure control atau kontrol tekanan. Selalu penting untuk memeriksa dan menyetel alarm, terutama ketika perubahan telah dilakukan. Tidak semua ventilator memiliki set alarm yang sama, tetapi alarm yang paling umum adalah high respiratory rate atau frekuensi pernafasan tinggi, high and low minute ventilation, tinggi dan rendah ventilasi menit, high tidal volume, volume tidal tinggi, high peak area pressure, tekanan area puncak tinggi, dan alarm apnea saat Anda menggunakan mode spontan, seperti ventilasi penyangga tekanan. Ventilator juga memiliki beberapa alarm yang tidak dapat disesuaikan, termasuk pemutus sirkuit atau circuit occlusion. Perubahan ventilator sering dikonfirmasi oleh perubahan status pH darah dan oksigenasi. Namun, beberapa tindakan pengamanan juga akan mendorong perubahan pengaturan ventilator, termasuk jika tekanan plateau melebihi ketinggian, misal 27 cm air. Selalu pertimbangkan apakah PEEP yang lebih tinggi saat digunakan masih sesuai untuk pasien. Ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan setiap hari ketika PEEP yang lebih tinggi digunakan, dan upaya untuk membiasakan meninggalkan hal tersebut dilakukan secara intensif. Lakukan juga kajian terkait interaksi pasien. Jika pasien dalam assist control mode, jika pasien mulai memicu ventilator, Anda harus mengevaluasi kemampuannya untuk bebas dari ventilator. Pasien harus diizinkan untuk melakukan upaya spontan di awal proses ventilasi mekanis. Secara umum, jika pasien stabil dan atau membaik secara medis, pasien harus diizinkan untuk memulai upaya spontan. Lakukan upaya harian untuk asesmen pertimbangan kemampuan pasien bebas ventilator. Penilaian bebas ventilator harus dilakukan setiap hari. Kriteria asesmen bebas dari ventilator mungkin berbeda antara institusi, tetapi berikut ini adalah pertimbangan umum kapan harus mengujinya. Pasien stabil dan atau membaik secara medis, persyaratan FiO2 adalah 50% atau kurang. Persyaratan PEEP adalah 10 cm air atau kurang. Dan pasien dapat melakukan upaya spontan. Jika mereka memenuhi kriteria ini, tes 2 menit kesiapan untuk uji pernafasan spontan dapat dilakukan. Satu teknik untuk menilai kesiapan adalah dengan mengurangi semua pengaturan tekanan saat masih dalam ventilasi penyangga tekanan ke angka 0. Jika pasien berada dalam assist control mode atau kontrol bantuan, Anda dapat mengalihkannya ke pressure support atau penyangga tekanan dan meletakkan semua pengaturan ke 0 selama 2 menit.
Tes 2 menit ini sering disebut sebagai Rapid Shallow Breathing Index. Pada akhir 2 menit, Anda membagi frekuensi dengan volume tidal dalam liter. Misalnya, jika pasien memiliki frekuensi pernafasan 28 nafas per menit di akhir tes dan volume tidal adalah 300 ml, Anda akan membagi 28 dengan 0,3 dan mendapatkan angka 93. Jika nilainya kurang dari 105, ini dianggap berhasil sebagai alat screening dan lanjutkan dengan uji pernafasan spontan. Ada beberapa teknik berbeda yang digunakan untuk uji pernafasan spontan di berbagai institusi. Metode klasik adalah T-PISH, yakni keluar dari ventilator dan oksigen disuplai ke endotracheal tube dengan adaptor T-PISH. Teknik lainnya sama dengan yang saya jelaskan terkait Rapid Shallow Breathing Index, yakni melepaskan semua penyangga dari ventilator saat dalam pressure support atau penyangga tekanan jadi 0 pada 0. Inilah yang paling dekat dengan T-PISH dalam hal kerja pernafasan. Namun, manfaatnya adalah Anda dapat membantu volume tidal, menit ventilasi, dan laju pernafasan dengan ventilator saat melakukan tes. Penyangga tekanan atau pressure support adalah teknik lain di mana sejumlah kecil penyangga tekanan dibiarkan untuk menambah upaya hirup atau inspiratory karena adanya endotracheal tube. Semua tes ini digunakan untuk memprediksi keberhasilan ekstubasi pasien. Tes dilakukan minimal 30 menit hingga 1 jam, tetapi tidak boleh lebih dari 2 jam. Kadang-kadang ketika pasien bernafas secara spontan di ventilator, disarankan untuk mengambil alih kontrol dari pasien. Ketika pasien memiliki kebutuhan oksigen yang tinggi, disarankan untuk mengurangi upayanya atau ambil alih sampai membaik dan kebutuhan oksigen diturunkan. Pasien dengan dorongan inspiratori yang berlebihan juga berpotensi menyebabkan cedera paru-paru lanjutan. Semua ventilator modern dapat mengukur nilai occlusion pressure, yakni P0.1. Ini adalah penurunan tekanan dalam 100 milidetik pertama dari nafas yang dipicu dan hal tersebut menunjukkan kemampuan pasien. Nilai P0.1 yang lebih besar dari 4 adalah contoh upaya yang berlebihan. Pada kejadian di mana pasien melakukan upaya berlebihan dengan kebutuhan oksigen tinggi dan sedasi tidak cukup untuk mengurangi upaya tersebut. Terkadang dibutuhkan penghambat neuromuskuler untuk membantu melindungi paru-paru. Alarm ventilasi menit sangat penting saat menggunakan pressure targeted mode. Saat menggunakan pressure assist control, alarm ini biasanya berarti mekanisme sistem pernafasan telah berubah dan telah mempengaruhi pengiriman volume tidal. Saat menggunakan pressure assist, alarm ini biasa mengindikasikan bahwa upaya pasien telah berubah secara signifikan dengan atau tanpa perubahan dalam mekanika sistem pernafasan. Alarm peak pressure sangat penting dalam kontrol bantuan volume. Alarm ini biasanya berarti bahwa mekanisme sistem pernafasan telah berubah. Namun, apakah perubahan tersebut karena resistensi atau elastans? Perlu dinilai dengan melihat tekanan puncak dan tekanan plato. Tekanan plato biasanya tidak pada alarm. Namun perlu diingat bahwa peningkatan tekanan plato juga akan meningkatkan tekanan puncak sehingga alarm peak pressure akan berbunyi. Saat Anda mengukur tekanan plato, perubahan tekanan plato disebabkan oleh perubahan compliance elastans dari sistem pernafasan. Perubahan PEEP dan atau volume tidal akan mengubah tekanan plato. Nilai yang perlu diubah tergantung pada kondisi masing-masing pasien. Jadi, apakah Anda menurunkan dan atau meningkatkan PEEP atau menurunkan atau meningkatkan volume tidal akan tergantung pada situasi pasien masing-masing. Dan terakhir, selalu pertimbangkan status kardiovaskular pasien. Tekanan positif pada paru-paru dapat mempengaruhi perfusi yang melalui paru-paru. Tekanan transpulmoner yang tinggi juga dapat mengurangi aliran balik vena. Penilaian fungsi jantung yang tepat, termasuk perubahan tekanan darah dan detak jantung, harus dilakukan setelah setiap penyesuaian ventilator.